banyak orang bertanya, posisi Pak Anies itu di mana? Tadi sering saya jawab bahwa Partai Perubahan adalah didirikan oleh 1.300 lebih para relawan Anies. Jadi ini yang mendirikan Partai Perubahan relawan, bukan Pak Anies. Keluarga, sahabat, dan pengikutnya sampai akhir zaman. Para tamu undangan yang saya hormati, perlu K9. Dan selanjutnya, habis deklarasi ini, bahwa otomatis sudah ada definitif pengurus Dewan Pengurus Pusat, sehingga sudah ada pengurus DPPP-nya. Setelah itu nanti kita membentuk Dewan Pengurus Wilayah Provinsi seluruh Indonesia, kemudian turun ke bawah yaitu DPD Kabupaten dan DPC Kecamatan. Insya Allah kita akan secepatnya setelah DPP terbentuk dan kita ditugaskan. Pada hari ini tanggal 10 November, hari bersejarah, hari pahlawan, ternyata juga menjadi hari dideklarasikannya Partai Perubahan. Nah, Partai Perubahan ini dideklarasikan tapi belum mengikutkan Anies Baswedan. Belum atau tidak ya? Oke, coba kita baca polemiknya dulu. Ataukah ini strategi Anies tidak ikut dulu, tapi kalau partai ini kemudian berkembang pesat, nah baru kemudian ikut di tengah. Seperti yang dilakukan oleh SBY dengan Partai Demokratnya. Awalnya kalau tidak salah ya, menurut beberapa pihak mengatakan SBY tidak ikut deklarasinya, tetapi memang partai itu disiapkan untuk SBY karena itu didirikan atau dideklarasikan pada tanggal 9 September. Tepat hari ulang tahun SBY. Karena SBY lahir 9 September 1949. Jadi begitu ya Sobat RH sekalian. Coba kita baca berita-berita yang terkait dengan Partai Perubahan ini ya. Ada yang jelas logo yang dipakai itu seperti Partai Perubahan yang pernah disinggung oleh Robi Nur Hadi di channel ini. Tapi coba kita lihat, dan Robi Nur Hadi yang bertemu dengan Anies Baswedan pernah. Tetapi sekali lagi yang pidato bukan Robi Nur Hadi sepertinya tadi. Coba kita lihat ya beberapa berita. Beritanya adalah deklarasi Partai Perubahan _2, Partai Perubahan yang baru deklarasi bukan Anies yang mendirikan tetapi relawan. Partai Perubahan dideklarasikan, Anies Baswedan dinyatakan tidak terlibat. Partai Perubahan Indonesia dikaitkan dengan Anies untuk maju Pilpres 2029, jubir angkat bicara. Jubir, Anies tak terlibat dalam kegiatan sumbangan untuk Partai Perubahan. Oke, tetapi ya coba kita kaitkan ya. Oke, coba dua berita ini yang kita bacakan ya. Partai Perubahan dideklarasikan, Anies tidak ikut ya. Coba kita lihat ya. Oke, nah, ini berita dari berita1.com. Coba kita bacakan. Partai Perubahan dideklarasikan, Anies Baswedan dinyatakan tidak terlibat ya. Oke, coba kita bacakan. Jakarta berita1.com. Partai Perubahan hari ini dideklarasikan serentak di 38 provinsi. Mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dinyatakan tidak terlibat dalam pendirian maupun pengumpulan sumbangan untuk Partai Perubahan. Juru bicara Anies Baswedan Sahrin Hamid mengklarifikasi soal ramainya aksi permintaan iuran dan sumbangan mengatasnamakan Partai Perubahan dengan mencatut nama Anies. Akhir-akhir ini kita banyak mendengar atau melihat permintaan iuran atau sumbangan untuk kegiatan yang mengatasnamakan Partai Perubahan atau Partai Perubahan Indonesia, kata Sahrin melalui video singkat
yang dibagikan di media sosial. Menurutnya, kegiatan penarikan sumbangan atas nama Partai Perubahan sering menempelkan foto atau citra Anies pada flyer maupun pamfletnya. Terkait dengan hal tersebut, maka dengan ini kami sampaikan bahwa Pak Anies Baswedan tidak terlibat dengan Partai Perubahan atau Partai Perubahan Indonesia ataupun partai baru apapun, baik dari proses pendirian hingga pelaksanaan kegiatan-kegiatannya, termasuk tidak terlibat juga dalam kegiatan iuran atau sumbangan dalam bentuk apapun juga, ujar Saharin. Demikian informasi ini disampaikan untuk diketahui seluruh halayak umum. Partai Perubahan memang dikaitkan dengan Anies Baswedan yang disebut akan maju sebagai calon presiden pada Pilpres 2029. Perubahan merupakan jargon Anies Baswedan saat maju Pilpres 2024 berpasangan dengan Muhaimin Iskandar atau Caimin. Dan bahkan Caimin agak nyindir ya. Nyindir Anies yang katanya pengen jadi ketua umum partai politik ya. Oke, ya itu ya. Jadi sekali lagi deklarasi Partai Perubahan ini memang dilakukan tetapi tidak melibatkan Anies Baswedan. Luar biasa ya. Tetapi apakah nanti mereka akan terkait dengan Anies Baswedan? Ya menurut saya bergantung ya. Bergantung dengan bagaimana perkembangan partai tersebut. Kalau perkembangannya baik, ya bukan tidak mungkin bahwa Anies Baswedan kemudian akan gabung, akan ikut atau akan menjadi anggota kehormatan. Jadi mesin politik bekerja sendiri. Tetapi sekali lagi ya, kalau saya mau mengkritik Anies Baswedan, kalau boleh ya, kalau boleh mengkritik, ya inilah akibatnya kalau Anies tidak jelas sikapnya terhadap pembentukan partai politik. Sehingga orang lain yang kemudian berinisiatif membentuk partai politik dan lalu kemudian malah dibantah ya kan jadi kurang baik. Artinya seharusnya ya Anies sendiri yang inisiatif membentuk Partai Perubahan, nama itu dipatenkan misalnya. Nah sekarang kalau itu sudah terdaftar di Kumham, ya nggak bisa lagi menggunakan nama Partai Perubahan kalau Anies mau membentuk partai politik. Padahal membentuk partai politik itu seperti yang saya katakan tidak perlu hura-hura, ya kan? Cukup 50 orang sebagaimana persyaratan kalau tidak salah. Lalu dari 50 orang tersebut memilih siapa yang menjadi ketua umum dan lain sebagainya. Jadi biasa saja cuman rilis kalau mau press conference saja. Tapi kalau berpikir hura-huranya ya memang akan susah membentuk partai politik kalau kita berpikir hura-huranya. Tapi kalau kita berpikir bahwa membentuk itu harus secara gradual, maju besar-besar, bukan bubble gum gitu ya, bukan permen karet, maka menurut saya Anies akan punya peluang untuk membesarkan partai politik. Nah sekarang ada Partai Perubahan yang milik orang lain. Konflik akan terjadi seperti zaman SBY nantinya kalau seandainya nanti tiba-tiba Partai Perubahan ini kemudian membesar lalu mencalonkan Anies, berhasil perjuangannya. Maka pastilah para pendirinya mulai akan hitung-hitungan. Daripada itu terjadi lebih baik dari awal Anies bentuk partai sendiri. Ya, sesuai dengan ideologi yang ingin dia tanamkan. Apa ideologi yang mau ditanamkan di dalam Partai Perubahan tersebut? Ya, misalnya ideologi anti korupsi, anti memeras dan lain sebagainya. Tidak hanya soal perubahan, tapi perilaku juga harus dijaga dalam Partai Perubahan tersebut. Begitu sobat era sekalian ya. Jadi kalau dibantah begini jadi nggak bagus kesannya ya. Jadi ada inisiatif dari relawan tiba-tiba malah dibantah. Tetapi yang tidak boleh dihilangkan adalah ya memang bisa jadi ada petualang-petualang yang ingin yang ingin memanfaatkan ya hal-hal seperti ini. Ya nggak bisa disalahkan juga. Makanya sekali lagi saya katakan nama Partai Perubahan ini sudah menjadi milik kelompok tertentu yang tidak ada kaitannya dengan Anies Baswedan sebagaimana tadi dipidatokan tadi ya. Sekarang pertanyaannya adalah kalau partai ini besar lalu kemudian mau mencalonkan orang lain selain Anies boleh atau enggak? Ya boleh karena dia tidak melibatkan Anies Baswedan ya.
Dan saya juga mengatakan kalau partai politik didirikan hanya untuk menggolkan seseorang tidak bagus juga. Partai politik itu harus dibangun dengan semangat untuk menanamkan nilai ya. Jadi bukan untuk mengangkat seseorang atau menjadi kendaraan seseorang. Atau kalau kendaraannya sudah siap, sudah ada di jalan tol, tiba-tiba baru dinaikkan ganti sopir gitu. Nah, itu nggak bagus juga. Kita lihat ke depannya bagaimana. Coba kita bacakan komentar Sobat RH sekalian dalam hal ini ya. Oke. Cocok, saya tetap di dalam perubahan. Masih bersama perubahan bank. Mari dukung perubahan Indonesia lebih baik, bebas korupsi. Kemudian yang ngata-ngatain salahnya sendiri. Kenapa suka ngatain? Kita buang ya. Betul juga ya. Begitu Sobat era sekalian. Ya kita tunggu aja lah ya. Bagaimana partai ini kemudian nanti berkiprah. Sayangnya ada nggak berita yang mengatakan siapa saja yang terlibat dalam pendirian Partai Perubahan tersebut ya? Apakah Robi Nur Hadi di situ juga atau ini Partai Perubahan yang lain ya? Karena Partai Perubahan deklarasi, coba kita lihat ya. Nih, coba Sindo News ya. Nah, ini kan ada logo Partai Perubahan ya. Jadi kita lihat di Google Partai Perubahan deklarasi, Partai Perubahan dideklarasikan langsung usung Anies. Kemudian Presiden Partai Perubahan bicara posisi Anies Baswedan meski tidak ya. Coba ini Presiden deklarasi serentak seluruh Indonesia Partai Perubahan Riau targetkan Anies. Anies Baswedan tidak terlibat deklarasi. Presiden Partai Perubahan menyatakan sesuatu. Oke, coba kita lihat ya Presiden Partai Perubahan ini mau ngomong apa. Presiden Partai Perubahan bicara posisi Anies Baswedan meski tidak terlibat deklarasi. Oke, menyusul deklarasi Partai Perubahan pada Minggu, berbagai spekulasi mengemuka bahkan wacana berkembang menyusul klarifikasi dari Anies Baswedan sendiri yang disebutkan sebagai Capres Pemilu 2029. Oh benar Robi Nur Hadi ya. Presiden Partai Perubahan Robi Nur Hadi memberikan penjelasan mengenai sosok Anies Baswedan yang tidak terlibat dalam deklarasi partai tersebut di Jakarta pada Minggu 10 November 2024. Nanti interview kita dengan Robi Nur Hadi bisa di-spill lagi ya. Kemudian oke. Oh cuman begitu baca selengkapnya ya. Oke. Oke coba kita lihat ya. Oke. Robi Nur Hadi mengatakan meski dirinya ditetapkan sebagai Presiden Partai Perubahan, Anies Baswedan tetap adalah pemimpin partai tersebut dan partainya adalah rumah buat politisi yang pernah mencalonkan diri sebagai presiden itu. Sebenarnya yang tetap jadi pemimpin Bapak Anies Rashid Baswedan dan para pemimpin perubahan yang telah memimpin organisasi relawan atau perjuangan pergerakan perubahan. Kepada mereka kami beri rasa hormat, ujar Robi Nur Hadi dikutip dari Suara Perubahan, kanal YouTube milik Partai Perubahan. Oh ada juga ya. Ia memahami saat ini banyak orang bertanya-tanya mengenai sosok Anies Baswedan yang tidak dilibatkan dalam deklarasi. Robi Nur Hadi mengatakan seluruh masyarakat yang ada di Partai Perubahan selalu berkeyakinan Anies Baswedan adalah pemimpin mereka. Ia yakin Anies akan terhubung hatinya dengan teman-teman perubahan yang ada di Partai Perubahan. Kami yakin ini adalah rumah beliau. Satu hari beliau akan pulang, harapnya. Wah, kok pulang? Datang atau pulang ya? Kami yakin Partai Perubahan ini akan terus jadi kekuatan politik Pak Anies Baswedan dalam agenda perubahan Indonesia yang lebih baik, sambungnya lagi. Ia mengatakan deklarasi yang mereka lakukan merupakan bentuk konkret dari 5 pilar yang diusung Gerakan Perubahan. Menurutnya kelima pilar itu adalah pembentukan Partai Perubahan, Ormas Gerakan Perubahan, Koperasi Perubahan, Yayasan Perubahan, dan Cakada Perubahan. Ya, jadi Cakada Perubahan ini calon kepala daerah ya. Khusus untuk Partai Perubahan, Robi Nur Hadi mengatakan partai tersebut dibentuk karena keprihatinan banyak orang atas trik politik di mana banyak orang baik yang diinginkan masyarakat tidak bisa maju sebagai kepala daerah. Ia mencontohkan pengalaman Anies Baswedan beberapa waktu lalu saat nama akademisi terkenal itu diharapkan bisa maju pada Pilgub Jakarta 2024.
Sayangnya saat itu Anies Baswedan tidak bisa maju karena tidak ada partai yang mencalonkan. Bagi kami ini adalah pelajaran besar bahwa memang orang-orang baik memerlukan kendaraan yaitu partai politik agar memastikan mereka bisa diusung sesuai konstitusi, jelas Robi Nur Hadi. Ya, saudara sekalian, memang Robi Nur Hadi ini ya yang kemudian kita undang juga dalam acara kemarin tanggal tanggal 7 kemarin ya. Tanggal berapa tadi? Tanggal 8, tanggal 9 ya. Kemarin tanggal 9 November, tetapi rupanya beliau tidak datang. Padahal saya katakan barangkali dia bisa bicara mengenai partai ini. Jadi logo yang ini terilhami dari ini katanya. Nih. Jadi yang ketika debat pertama Anies Indonesia Wakanda No More, Indonesia Forever ya. Jadi itu yang melatar belakangi bentuk dari lambang Partai Perubahan tersebut, walaupun kemudian tiba-tiba terlalu sederhana tak lihatnya. Tapi ya itu ya saudara sekalian. Jadi bukan tidak berarti Robi ini tidak bertemu Anies, dia sudah bertemu Anies juga. Maka saya melihatnya ya, Anies bukan bermain dua kaki ya. Istilahnya gini. Dia tidak melarang partai itu untuk dideklarasikan karena memang tidak ada hak untuk melarang, ya kan? Karena yang namanya perubahan itu bukan paten dia, bukan merek dia juga. Karena itu kan kata-kata yang umum yang bisa digunakan siapapun. Oke? Karena itu dia tidak bisa melarang. Tapi kalau untuk mengambil paten dan mereknya, ya dia harus dirikan lebih dulu partai perubahannya. Jadi ya sudah, ya akhirnya yang terjadi adalah Partai Perubahan itu milik Robi Nur Hadi dan kawan-kawan, tetapi mereka berharap Anies akan datang suatu waktu, bukan pulang ya, menurut saya akan datang suatu waktu, dan disitulah kemudian Anies akan ditahbiskan sebagai presiden Partai Perubahan atau apapun jabatan yang diinginkan. Mantap.